Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan yang mulia ini. Dan ini juga merupakan kesempatan kita untuk mendidik anak-anak kita berpuasa. Ya, karena puasa adalah ibadah yang sangat mulia. Maka harapannya bahwa anak-anak kita kelak mereka juga akan sangat bersemangat ketika melaksanakan ibadah puasa ini. Namun perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa mendidik anak itu butuh metode. Ya, tidak asal mendidik, ya, karena Nabi SAW dalam mendidik generasi terbaik pada zaman itu pun juga menggunakan metode. Ya, karena Nabi adalah guru yang terbaik. Nah, antara lain ya, metode yang kita terapkan pada anak-anak kita dalam mendidik mereka untuk berpuasa itu ada 3 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah tahap penumbuhan kecintaan anak terhadap puasa. Tahap yang kedua adalah tahap melatih anak melaksanakan puasa. Tahap yang ketiga adalah tahap penguatan dalam anak berpuasa. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap pondasi, yaitu tahap penumbuhan kecintaan terhadap ibadah puasa. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ya, kecintaan itulah yang menggerakkan tindakan-tindakan, yang mendorong tindakan-tindakan di alam semesta ini. Dan kebencian itulah yang mendorong alam semesta atau mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Oleh karena itu, hal yang paling pertama kita tanamkan pada diri anak adalah bagaimana kita berusaha menumbuhkan kecintaan anak terhadap puasa. Yaitu ini masa emas penumbuhan kecintaan ini adalah pada usia 0 sampai 7 tahun. Nah, ketika anak usia 0 sampai 7 tahun atau disebut dengan marhalah tufulah atau fase tufulah, maka kita tidak boleh memaksakan mereka harus puasa sehari penuh. Karena target kita pada fase itu adalah penumbuhan kecintaan atau mahabbah. Ini. Maka yang perlu kita ketahui bahwa kecintaan itu tumbuh karena rasa kagum, rasa takjub anak terhadap puasa. Bagaimana kita bisa menjadikan puasa ini menyenangkan bagi anak? Bagaimana kita bisa menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang paling asik bagi anak? Sehingga anak mengagumi tentang puasa ini dan bahagia dengan adanya Ramadan. Ini target kita. Harapannya nanti begitu anak usia 7 tahun, yaitu mereka tumbuh kecintaan. Ya, jangan lukai hatinya sehingga muncul kebencian. Ya, melukai mereka antara lain dengan memaksakan mereka yang belum waktunya. Ini. Karena mereka masih belum tamyiz. Ya, balik saja juga belum. Makanya fase-fase ini adalah fase penting dan ini fase pondasi. Setelah tumbuh kecintaan, anak masuk usia 7 tahun, yaitu masuk usia tamyiz, ya, di mana anak sudah mulai bernalar, itu masuk fase pelatihan. Ya, anak sudah mulai didorong untuk mulai melakukan puasa, ikut sahur, ya, walaupun nanti mungkin di tengah hari dia sudah nggak kuat, ya, dan kita sudah istilahnya tidak bisa mengalihkan perhatiannya sehingga sampai akhir hari. Maka tidak mengapa, karena itu masih masa berlatih. Ya, namanya juga berlatih, kadang-kala mampu, kadang-kala tidak. Ini. Nah, harapannya nanti, ya, kalau anak sudah terbiasa berlatih, sudah tahu bahwa ternyata memang puasa itu berat. Tapi karena sudah tumbuh kecintaan, maka harapannya nanti begitu 10 tahun masuk fase penguatan, yaitu fase murahaqah, anak itu sudah mulai terbiasa melaksanakan puasa. Cuma ketika mereka sudah 10 tahun, fisiknya sudah mulai kuat, ya, maka insya Allah ta'ala mereka akan mampu seandainya kemudian kita arahkan, ya, dengan berbagai cara sehingga dia mampu sampai akhir hari, sampai maghrib. Nah, sehingga pada 10 tahun ini fase-fase penguatan ini diharapkan orang tua itu lebih kenceng, ya, lebih menekankan kepada anak untuk mampu sampai akhir hari. Namun seandainya masih anak nggak mampu, jangan kita paksakan kalau ternyata itu berbahaya atau menimbulkan mandorot bagi dia. Nah, harapannya tapi secara umum, ya, anak-anak usia ini sudah mampu karena fisiknya sudah mulai kuat.
Nah setelah itu, setelah dia mulai dikuatkan 10 sampai balik, maka begitu menjelang balik, harapan kita mereka sudah mampu melaksanakan puasa dengan penuh kecintaan dan mampu untuk melaksanakan karena fisiknya sudah besar, ya sudah kuat. Ya. Sehingga tidak terjadi anak-anak yang sudah balik itu masih enggan puasa. Memang puasa itu adalah ibadah yang berat, namun apabila didorong dengan kecintaan yang ditumbuhkan dari awal sejak dini, maka puasa itu akan terasa ringan. Ya, sebab segala sesuatu yang berat akan terasa ringan apabila dilaksanakan dengan penuh kecintaan. Nah, kecintaan ini maknanya adalah sebenarnya terkait dengan masalah keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan kita begitu mereka balik sudah kita nggak repot-repot lagi ya. Kita sudah nggak begitu istilahnya melatih-latih lagi karena dari awal kita sudah didik. Nah, urutan ini hendaknya dilaksanakan secara tertib ya. Jangan sampai terbalik-balik ketika mereka masih kecil, masih TK dipaksa untuk sehari penuh. Itu justru malah membahayakan ya, bisa jadi mereka tumbuh kebencian atau ketidaksukaan dengan puasa atau mungkin persepsi negatif bahwa puasa itu tidak indah, tidak menyenangkan. Sehingga ke belakangnya nanti justru malah bermasalah karena kecintaan tidak tumbuh dan bahkan bisa bermasalah sampai dia dewasa. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.